Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman nih udah lama nggak bikin istilahnya potret foto sama. Ini sekarang lagi di mana Mas? Osaka ya? Sekarang lagi di Dokonbori, Osaka. Mas Iki dulu sekolah Nihongo Gakkonya di mana Mas? Di Zopake, Fujisi tepatnya. Jadi namanya di Sankoku Gakko. Di sana saya belajar 2 tahun. Boleh tahu biayanya dulu harus berapa? Kalau biaya udah hampir lupa ya. Sekitar setahun 70 mak. Belum itu udah include pesawat, tiket pesawat sama rumah Berangkat ya. Untuk berangkatnya sekitar 250. 50.000. Iya. Berarti 25 juta. 25 juta. Itu tiket pesawat Belum tiket pesawat. Oh, itu uang masuk. bayar ke perantara kita ya, Iya. fasilitas. Iya itu. Terus untuk SPP-nya, ya, KBU-nya 1 tahunnya 70 Tahun 70 mang. 30 satu semesternya 35 mang. satu semester 35 mang. Iya. Lumayan sama kuliah hampir sama ya biayanya. Iya. Beda sedikit. Iya, beda sedikit. Mantap puji. Kuliahnya di mana? Kuliahnya saya di Mieke. Di Medan. Di Yokkaichi. Yokkaichi Daigaku. Kenapa bisa milih Yokkaichi? Kan dari Shizuoka nih jauh. Ada rekomendasi dari sekolah? Sebenarnya karena ada teman juga di sana, ada senpai, ada kakak kelas juga di sana, dan karena saya pengen belajar ekonomi, karena ya rekomendasi sama sensei Nyokugaku juga, jadi rekomendasinya di Yokkaichi Daigaku. Buat Ryugaku itu gimana ya, sangat lebih mudah lah untuk belajar. Ya jadinya ya saya masuk Yokkaichi juga. Kalau biaya kuliah berapa Mas per semester? Saya kuliah ini 1 semesternya 45 bang. 45, tapi Nihongo Gakko 30, beda 10 Bang. Iya. Jadi teman-teman kalau mau sekolah bahasa Jepang berarti harus nyediain uang kira-kira 30 jutaan lah ya untuk Iya. perantara kita kepada yang datang kita dari Perantaranya. Nanti kita di Nihongo Gakko juga bisa kerja part time. Kebanyakan dari kita setelah masuk langsung cari aruba itu biar bisa ya bantu ya bayar kuliah, sekolahnya, bayar apartemennya. Terus biasanya kendalanya apa Mas? Kendalanya jadi Kalau belajar di Nihongo Gakko sama pas kuliah? kendala di Nihongo Gakko cuma satu, jadi kita nggak harus di target harus lulus di LPTN berapa. Cuma untuk masuk Daigaku kita seseenggaknya harus punya N2 lah. Paling bagus N1. Nah kendalanya selama belajar di Nihongo Gakko itu kan kita juga aruba itu kerja part time. Untuk membagi waktu antara aruba itu sama belajarnya itu kadang kita lebih mementingkan aruba itunya tadi. Belajarnya Ada terbengkalai ya. terbengkalai. Pinter-pinter bagi waktu. Iya. Belajar ya namanya juga kalau belajar kalau nggak fokus kan mau masalah lagi kan nggak masuk. Terus ini biasanya teman-teman kan cuma ngeliat dari media sosial Mas, katanya di Jepang kuliahnya enak, sekolah bahasa Jepang enak aja. Realitanya gimana Mas? Jadi ada ini ya ada pendapat berbagai pendapat kan ya. Terima kasih. Berbagai pendapat, jadi ada yang bilang kuliah di Jepang enak ya, terus sebenarnya enaknya enak. Nah
senang, aku bilang nggak enaknya dulu ya. Biar teman-teman tahu. Bisa teman tahu. Kadang orang-orang Indonesia, teman-teman di Indonesia juga mikirnya ya di Jepang tuh enak. Padahal sebenarnya ada nggak enaknya juga. Nggak enaknya yang pertama, kalau misalkan biaya sendiri. Kalau misalkan biaya sendiri, kita harus benar-benar bekerja keras lah. Yang tadi Aruba itu kerja part-time tadi untuk mengumpulkan uang gaji, uang sekolah sama uang sekasu biaya hidup. Jadi harus bisa membagi antara waktu sekolah dengan waktu Aruba itu. Nah, sayangnya kita yang kuliah di sini itu kadang susah untuk membagi waktu. Kadang lebih ke kerjanya tadi, Aruba itu daripada belajarnya. Terus ya di samping itu tadi ya itu tadi lah belajar di kuliah di Jepang itu memang benar-benar kuliah, benar-benar harus SKS harus terkejar. Terima kasih lah. Jadi kalau SKS yang kejar kemungkinan juga akan nambah. Kalau sehari itu biasanya tidur berapa jam? Kan ada kuliah sama kerja part-time. Tidur dulu waktu kuliah saya cuma tidur paling panjang 4 sampai 5 jam. Paling panjang. Tapi rata-rata berapa jam? Rata-rata 3 jam. 3 jam rata-rata. Jadi dari pagi kuliah jam 9 misalkan sampai jam 4 sore. Terus lanjut kerja jam 5 sore sampai jam 9 malam. Itu kerja yang pertama ya, Aruba itu yang pertama. Terus kita lanjut Aruba itu yang kedua, kerja part-time yang kedua dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, 10 itu malam sampai jam 6 pagi. Terima kasih. Jam 6 pagi itu kan sampai jam 9 itu masih ada ini kan, masih ada jadwal kuliah. Masih ada kuliah juga. Kalau ada jam pertama ya mau nggak mau harus berangkat sebelum jam 9. 3 jaman ya dari jam 6 pagi itu. Belum mandi sarapan. Makanya kadang-kadang kita ketiduran gitu di kelas. Kalau ada waktu kosong itu beratnya ya Mas. Beratnya kuliah biaya sendiri. Mas kan tadi ini ya tentang Aruba itu part-time terus enak dan nggak enaknya tadi ya. Terus kalau kita udah kuliah nih, kita kan pengen kerja di sini gitu, apa untuk balikin modal lah ibaratnya. ya. Itu ada dicarikan kerja di sekolah atau nyari sendiri atau gimana Mas? Jadi kalau misalkan kita lulus dari universitas di Jepang, kita dibantu juga sama sensei sama guru kita buat cari kerjaan. Jadi jadi misalkan tahun keempat udah mau lulus, jadi setahun sebelumnya itu udah mulai cari kerjaan. Namanya Shusokukatsu. Jadi kita ini apa ya, job hunting gitu lah. Ya nanti dibantu sama sensei juga, dibantu sama senpai. Tapi kalau pengen cepat dapat kerjaan di Jepang, itu usahakan banyak kenalan, banyak senpai, kakak kelas. Karena apa? Karena pada dasarnya di semua negara pun sama. Orang dalam itu pasti penting. Orang dalam. Kalau ada orang dalam, kalau misalkan ada kakak kelas kita yang mau kerja di suatu perusahaan, itu pasti masuknya akan lebih gampang. Kita mempromosikan kita ya, mempromosikan kita, terus ngasih tahu kita gimana kita kiat biar bisa masuk perusahaan itu. Jadi ya ibarat kata ya kita tinggal ini aja lah, tinggal nyiapin buat gimana. Jadi sisanya ya mungkin ada dibantu lah sama kita tadi orang dalam tadi. Berarti 90% lah kemungkinannya kalau sudah dikenalkan. Ya tapi itu nggak menjamin bahwa itu
bakal bisa masuk gampang ke perusahaan, karena ada perusahaan juga yang dia punya standar sendiri menerima apa. Jadi kalau misalkan ya, tapi kurang lebih kalau ada orang dalam lebih gampang dan lebih banyak informasi lah untuk bisa masuk ke perusahaan. Kan biayanya kan kalau di Jepang kan pasti menggunakan bahasa Jepang biayanya kalau kerja. Ya. Harus ada level-level tertentu nggak mas untuk tingkat bahasa Jepang nanti? Ya, jadi untuk kerja di Jepang sendiri saya sarankan minimal lulus JLPT N2 minimal. Dan kalaupun bisa lebih baik lulus N1, karena di situ kita kalau punya satu perusahaan di Jepang, kalau kita punya punya JLPT N2 gaji pun akan berbeda. Berarti ada tunjangan yang punya gaji N2 atau N1. Ini kan Mas Iki kan sekarang udah kerja nih mas. Berarti di perusahaan Mas Iki ada tunjangan gitu mas? Oh, ada. Mas Iki punya berapa sekarang? Saya masih N2. N2. Berapa mas tunjangannya mas? Jadi tunjangannya per bulan kalau punya JLPT N2 atau N1. Kalau N2 itu sekitar 2,5 ribu ya. 2,5 itu per bulan ya? Per bulan. Nah, kalau N1 lebih mahal lagi. N1 berapa? 5,5 ribu. Berarti kecil juga ya tunjangannya ya? Jadi di luar gaji ada tambahan, Ada 5,5 ribu kalau N1. N1 kalau N2 2,5 ribu. iya. Berarti untuk teman-teman harus semangat belajar N1 guys. Harus bisa lah. Minimal N2 lah. N2 gitu. Jadi bisa, berarti kalau semuanya pas masuk kerja nih, Iya. nanti lulus N1 berarti tunjangannya bisa diganti ya dari N2 itu. Wah, bisa. Harus semangat ya. Makanya lulus kuliah pun harus semangat ambil S1 itu tadi. Ini semuanya ada teman-teman dari Indonesia yang mau kuliah ke Jepang, pengen tahu informasinya tuh hubunginya kemana mas kalau mau ngontak ke mas? Enaknya Bisa gimana? Bisa di Instagram atau gimana? Instagram bisa Instagram. Namanya apa mas Instagram? underscore EKKI. Berarti depannya underscore juga. Underscore EKKI. EKKI Underscore 3 kali. underscore. Oh, nanti saya tulis di deskripsi untuk teman-teman yang nanti pengen tanya-tanya proses kuliah sama ini ya, cari kerja yang udah kuliah di Jepang.